Ya, teman-teman, di sini saya akan jelaskan terkait dengan Pi Network ya. Kita sama tahu bahwa Pi Network ini walaupun hari ini bertepatan tanggal 14 Maret 2023, bertepatan hari ulang tahunnya yang keempat, kita belum dapat kabar terbaru. Mungkin ini waktu di Amerika belum sampai tanggal 14 ya. Nah, teman-teman, di sini kan kita sudah sering buka ya di halaman ini. Nah, ini teman-teman, harusnya kita itu melihat bahwa ada yang namanya white paper. Ini kalau dibuka, teman-teman, kita akan diberikan informasi yaitu yang bertuliskan bahasa Inggris ya, white papernya itu atau kertas putihnya, teman-teman. Yang menarik adalah kalau di bagian keterangan di bawah, ini kan panjang, teman-teman. Nah, ini panjang sekali karena informasinya itu cukup jelas dikatakan di bagian paling bawah ya. Ini teman-teman lihat nih, saking panjangnya mungkin ini selalu luput dari pantauan kita, sehingga kita tidak pernah secara teliti ya untuk melihat bahwa Pi Network itu sesungguhnya nanti bisa ditukar menjadi uang. Nah, di sini bagian ini, teman-teman, saya hanya menyoroti pada bagian ini ya, pasti ketiga mainnet. Nah, itu dia. Nah, di bagian pasti ketiga mainnet ini harus kita terjemahkan. Nah, di sini teman-teman, setelah kita terjemahkan nanti ya, kita langsung ke Google ya. Kita cari ke Google sebentar. Nah, ini teman-teman ya. Jadi di Google Translate-nya ini mengatakan ya bahwa keterangannya itu ada di bagian yang paling bawah. Tapi di sini kita harus bacakan ya, kita baca supaya kita itu benar-benar mengerti kalau Pi koinnya itu nanti bisa ditukar ke uang yang lainnya atau bisa tukar dengan mata uang yang lain. Pasti ketiga mainnet. Ini teman-teman harus jelas juga ini ya. Maksudnya jelas mengerti dan paham. Walaupun digadang-gadang koin Pi itu akan senilai 314.000 dolar ya, tentu saja itu harga yang sangat tinggi sekali ya untuk ukuran cryptocurrency baru yang akan open mainnet ya. Tapi itu semua kita belum bisa memastikan 100% benar atau tidaknya, karena sampai hari ini tidak ada pernyataan resmi dari core team yang mengatakan kalau mereka menyetujui harga global konsensus itu senilai 314.159 dolar. Kalau misalnya itu terjadi, wah, kita juga tidak bisa bayangkan seperti apa nanti jadinya. Kalian mengatakan bahwa harga konsensus global konsensus itu senilai 314.000 dolar sebagaimana yang diminta oleh para pionir dari Cina ya. Nah, di sini ini cukup jelas di bagian white papernya ini supaya kita paham nih. Ketika komunitas merasa perangkat lunak siap untuk diproduksi ya. Nah, teman-teman, sekali lagi ini saya ambil dari white papernya Pi Network. Kita tidak boleh ngarang-ngarang, nggak boleh ngada-ngada, nggak boleh ngasal ngomong ya, nanti bisa salah persepsinya. Dan telah diuji secara menyeluruh di testnet. Mainnet resmi jaringan Pi akan diluncurkan. Nah, itu dia. Yang perlu kita garis bawahi, pasti akan diluncurkan. Ingat ya. Nah, jadi mungkin banyak teman-teman di luar sana yang masih skeptis, scam, tipu-tipu, cuma mau nyari uang dari ini ya, dari iklan dan lain sebagainya. Ya, itu adalah orang-orang yang nanti akan terserang penyakit 3S. Stres, stroke, stop. Nah, itu dia. Nah, biasanya kayak Chandra Teja itu paling suka itu ya, Chandra Teja dan beberapa lagi yang lain-lain.
Nah, yang demikian itu biasanya seperti itu nanti dia kalau yang suka nyinyir terkait dengan P-network ya. Detail penting adalah bahwa dalam transisi ke mainnet hanya akun yang divalidasi sebagai milik individu nyata yang berbeda yang akan dihormati. Nah, artinya yang manusia asli itulah maksudnya. Setelah titik ini, faucet dan emulator jaringan Pi tahap 1 akan dimatikan dan sistem akan melanjutkan sendiri selamanya. Pembaruan protokol di masa mendatang akan disumbangkan oleh komunitas pengembang Pi dan tim inti Pi dan akan diusulkan oleh komite implementasi, dan penerapannya akan bergantung pada node yang memperbarui perangkat lunak penambangan seperti halnya blockchain lainnya. Tidak ada otoritas pusat yang akan mengendalikan mata uang dan akan sepenuhnya terdesentralisasi. Saldo pengguna palsu atau pengguna duplikat akan dibuang. Ya, artinya teman-teman yang melakukan cloning dalam proses penambangan itu akan dibuang. Ini adalah fase ketika Pi dapat dihubungkan ke bursa. Ya, artinya akan listing. Ya, berarti dia akan listing di bursa kripto atau di exchanger. Ya, ada exchanger yang sebutannya adalah DEX ya, desentralisasi exchange. Ada juga exchanger yang sebutannya cek ya, sentralisasi, seperti Toko Kripto ataupun MetaMask. Itu salah satu contoh cek. Yang DEX seperti yang cek itu seperti Trust Wallet ataupun MetaMask. Yang DEX itu adalah Toko Kripto, Indodax, Pintu, dan lain-lain atau rekeningku ya. Nah, kemudian di sini kan dikatakan bahwa Pi dapat dihubungkan ke bursa kripto lainnya dan ditukar dengan mata uang lainnya. Jelas ya? Nah, itu dia, ditukar dengan mata uang yang lain. Artinya Pi itu nanti ke depan bisa dijadikan uang. Ingat ya, bisa dijadikan uang. Semoga di listingnya nanti kalau yang diminta oleh teman-teman pionir dari negara-negara seperti Cina itu mintanya dia sekitar 314.159 US dollar. Ya, doa kita adalah semoga menjadi kenyataan. Semoga ya teman-teman ya. Kalaupun meleset janganlah jauh kali, itu aja. Oke, itu saja informasi luar biasanya. Yang pasti Pi akan masuk dihubungkan ke bursa kripto. Ini lihat nih teman-teman ya. Nah, kemudian bisa dijadikan uang lainnya. Mantul. Nah, itu di white papernya teman-teman ya. Jadi kan tadi kita sudah ini ya, sudah copy paste ya di bagian fase ketiganya lah, kurang lebih seperti itu. Oke, semoga kalian sukses semuanya, kita semuanya sukses, dan Anda semua kaya rame-rame ya. Oke.